ular. Ular di situ itu, di pas sekolahan yang kosong itu. Disitulah ular tuh semakin tinggi, dia semakin tinggi banget si ular itu. Pas Bu Ratu lihat, itu ular gitu kan. Fakta gitu kan, jadi yang dari kejauhan tuh kok kayak karung nyender, tapi setelah nyampe gerbang, kok loncat gitu tuh, loncat dari kaki sama yang uncupannya itu kan gitu. Cuma dia nggak ini gitu, nggak menampakkan menoleh gitu ke Bu Ratu, enggak, justru dia ngebelakangi. Bu Ratu berarti nggak melihat mukanya ya? Iya, Bu Ratu tuh nggak melihatin mukanya, justru dia ke belakangnya Bu Ratu. Iya katanya, saya juga nyium itu bau darah katanya. Apa ya? Biasanya kalau darah ke kuntilanak, kata teman ya. Iya, bener, jangan bikin takut gitu kan. Iya loh katanya kalau darah sama kuntilanak. Mudah-mudahan aja lah, jangan sampai mengganggu gitu kan. Ya, nanjak, semakin turun. Nah, kenapa itu yang dilihat sama Bu Ratu itu di jalan Batu Hideng itu bentuknya ular. Ular lagi. Selamat malam, saya Boy dan sekarang kalian ada di Dua Dimensi True Story. Pengalaman horor yang pernah terjadi kepada seseorang adalah pengalaman yang tak pernah terlupakan. Hal ini terjadi kepada narasumber kita pada malam kali ini yang bernama Ibu Ratu. Beliau datang ke sini yang akan menceritakan pengalaman beliau mengenai horor. Selamat malam Ibu. Selamat malam juga. Ini perkenalan itu namanya siapa Bu? Nama lengkapnya? Atau panggilannya? Nama lengkap Bu Haja Eti. Haja Eti. Ya, cuma kalau teman-teman sih bilangnya Ratu Anyar. Ibu Ratu Anyar. Jadi gini Bu, pengalaman apa aja gitu yang pernah Ibu alami mengenai horor gitu, atau melihat penampakan atau merasakan sesuatu gitu? Coba boleh Ibu ceritakan. Saya akan ceritakan apa adanya dan tidak ada rekayasa. Maju dikit, biar dekat sama mic. Jadi kejadian pada malam itu si teman tuh nelpon, Ji bisa nggak hadirin acara tunangan anak buah gitu kan? Di Serang. Ya, di Cipocok kan misalnya. Oh ya siap, insya Allah nanti habis maghrib mungkin saya OTW. Tapi nggak lama-lama saya bilang, karena kan waktunya malam Jumat, pas mau Jumat banget. Dia sih nyuruhnya tidur gitu kan, nginep di situ, pulang pagi-pagi. Karena perasaan saya tuh nggak enak gitu kan, pengen pulang aja. Jadi dari Serang itu jam 12 malam, nyampe ke daerah tempat yang sangat angker ya, boleh memang banyak teman-teman menceritakan di Gunung Cerlang itu banyak kejadian gitu. Kan kejadian, jadi saya tidak pernah percaya gitu kan, saya pikir itu hanya mitos gitu kan, karena saya belum meyakini dan saya belum pernah ditampakkan wujudnya kan gitu. Setelah itu pas jam 1 saya itu nyampe ke Chandra Asri. Nah, lewat dari Chandra Asri itu diawali dengan wangi bunga melati. Wangi bunga melati. Terus wangi bunga melati kok semakin deket kan, tercium itu. Pas nyampe gunung Cerlang itu seperti ada yang bunyi cetruk gitu kan. Terus kata gimana maksudnya itu? Iya, kayak benturan gigi. Oh, gitu. kayak gigi di tak. Nah, gitu seperti itu. Kata orang Batak gini, itu suara apa ya? Gitu kan. Suara
motor, pikir Ratu apa namanya si ini nih, aduh rantai motor ya. Oh berarti ibu naik motor kan? Nah ya naik motor. Aku pikir oh ini rantai motor, apa kayak putus apa kayak gimana? Sempet tuh berhenti di situ di pas gunung tersebut. Nah ya pas gunung itu. Diem tuh, dicari kan, dilihat, oh nggak apa-apa, gitu kan. Nah, bunyi lagi tuh suara tadi, gitu kan, 2 kali. Akhirnya bulu kuduk berlinding, semua orang, kepala kayak ada helmnya, berat, terus kaki juga kaku, nggak bisa pergi dari tempat tersebut. Gitu. Terus udah tuh baca ayat kursi, sama salawat, gitu kan, sebisa-bisanya. Ya alhamdulillah jalan lah gitu. Nah udah begitu lewat tuh ada gudang tuh ya, gudang jin. Oh, semacam kayak gudang di pabrik gitu ya? Nah itu. Nah ada sekolahan gitu, sekolahnya udah lama tidak terpakai gitu tuh ya. Itu kosong ya? Kosong di situ itu. Disitulah mulai menampakkan ular di situ itu, di pas sekolahnya kosong itu. Disitulah ular itu semakin tinggi, dia semakin tinggi banget si ular itu. Pas ular tuh lihat, itu ular gitu kan. Kira-kira setinggi apa Bu? Ada setiang listrik. Tiang listrik? Iya. Dia pakai tuh ya? Gede banget. Terus si ular tuh pakai mahkota. Wujudnya perempuan, cantik banget. Tuh. Akhirnya Bu Ratu itu lari, mau lari gimana gitu, akhirnya ya bawa motor tuh akhirnya tajam gas gitu ya, saking nggak ininya gitu, merasa ketakutan. Udah sampai rumah, akhirnya anak-anak nanya, "Mah kenapa? Kok mama kayak orang ketakutan?" Enggak, itu nggak bisa ngomong, enggak, cuma saya bilang coba ambilin mama air untuk minum gitu kan. Oh iya mah diambilin lah sama anak itu, udah diminum sama Bu Ratu itu. Terus si bau melati itu kayak yang ngikutin gitu ke rumah, ngikutin kayak ke rumah, ngikutin baunya, bau si melati itu gitu kan. Terus Bu Ratu baca-baca lagi, baca ayat kursi lagi, lambat laun si wangi melati itu hilang dengan sendirinya. Nah setelah kejadian tersebut, Bu Ratu sering sekali di rumah Bu Ratu sendiri kayak banyaklah menemukan ular gitu kan, entah itu ular apa gitu. Anehnya di tempat itu aja si ular itu. Jadi emang mungkin tempat dia di situ ya? Ya kira-kira di tempatnya ya, memang di situlah tempatnya gitu. Berapa kali melihat berarti ya? Saya itu kalau untuk melihat pada malam Jumat tahun 2024, bulannya itu bulan Juni. Baru kemarin. Iya. Baru kemarin. Iya. Jadi kejadian itu Bu Ratu nggak sempat cerita ke siapa-siapa, cuma Bu Ratu merenungnya ternyata apa yang dibicarakan orang-orang tentang di Gunung Cerlang itu ada penampakan ular, ternyata memang saya juga ikut melihat kejadian seperti itu gitu. Jadi bukan rekayasa gitu, memang sebetulnya awalnya sih memang saya tidak percaya gitu kan. Apalagi cerita-cerita orang ya? Iya, cerita-cerita orang gitu. Jadi kalau Bu Ratu sendiri, saya tidak akan pernah percaya sebelum melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, akhirnya alhamdulillah mungkin saya ditunjukkan. Itu mungkin orang ini yang namanya itu goib ya, mungkin orang yang nggak percaya adanya, saya bukan tidak percaya, yang namanya goib kodam itu saya percaya gitu, karena semua juga makhluk Allah gitu kan. Cuma ketika baru pertama kali saya melihat memang penampakannya ular, di situ saya mulai percaya. Dan kalau lewat situ juga kayaknya kalau malam-malam ngeri gitu kan, nggak berani gitu, semenjak kejadian pada malam Jumat tersebut. Itu aja sih kalau untuk di Gunung Cerlang, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya inilah ceritanya, tidak merekayasa. Jadi emang tempat tersebut juga udah terkenal cukup ini ya, banyak suka orang mungkin penampakan kejadian apa di situ ya. Ya akhirnya Ibu Ratu itu ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri. Selain itu ya Bu ya, beberapa kali
Ibu Ratu tuh pernah nggak ngalamin kejadian serupa gitu, lihat penampakan atau kejadian-kejadian aneh gitu selain ular tadi gitu? Banyak sih. Banyak ya Bu ya? Banyak, kalau kita ceritain lebih banyaknya memang arahnya ke kulon. Kulon, Ke iya. ujung kulon, tapi bukan ke ujung kulonnya. Jadi kejadian tersebut bulan itu sudah jarah ke Cimahi, ke Gunung, ke kampung Cikawung. Itu sendiri kenapa? Kalau kesananya bertiga sama teman-teman, karena memang udah itu kan ahli jalan daerah sana. Nah untuk arah pulang kebetulan Buratu sendiri, karena memang teman-teman Buratu adanya itu di daerah Labuan. Jadi setelah teman-teman sudah pada pulang ke Labuan, ya Buratu kan memang pulangnya kan dari ya sendiri kan, pulang gak ada teman. Kejadian itu maghrib, pas maghrib malam Jumat juga. Jadi itu di daerah Mataram ya, kalau nggak salah, di villa-villa yang kena tsunami terus belum dibangun nih. Tsunami 2018. Iya betul. Jadi masih rapuh lah, cakak-cakak yang dibenahi kan gitu. Memang di kejauhan itu pikir tuh itu karung gitu kan, di villa tersebut karung yang lagi berdiri nyender gitu kan, di kejauhan itu. Semakin deket tuh berarti nyalain lampu tembak tuh motor. Nah udah gitu pas pintunya banget, oh lihat kayak bukan karung gitu kan. Jadi si kaki itu loncat-loncatan gitu kan. Nah pas melihat lebih dekatnya lagi, ini iketan kepalanya ikut loncat-loncatan juga gitu kan. Akhirnya Buratu lari juga sampai sendal juga lepas tuh, nggak mikirin sendal. Nyampe ke Pasauran, di situ ngebel temen, coba tolong saya, temen saya nggak berani pulang. Ada apa dengan kamu? Saya pulang jarang, saya bilang. Cuma di villa itu di dekat jembatan sebelah Mataram itu saya melihat kejadian yang aneh gitu kan. Oh dia bilang di situ malam tuh memang banyak kejadian itu, apalagi pas maghrib besar gitu kan. Harusnya katanya nalaksor katanya gitu kan. Oh iya, mitos-mitos itu kan. Ya saya lupa kalau saya nggak pakai yang namanya kasut, paling saya baca ayat-ayat Al-Quran aja gitu yang sebisa Buratu. Ya udah nanti saya jemput. Buratu di mana? Saya di Pelelangan Pasauran itu di situ ya, di daerah Begras. Di situ tempat ikan-ikan itu di situ. Dijemput gak sama temen. Udah begitu setelah dijemput dianterin pulang juga lah ke rumah, dapet 1 hari Buratu sakit. Jadi habis kejadian itu Buratu sakit ya. Ini sakit, perasaan tuh kalau malam tuh ego gitu kan. Was-was nggak sih? Ya. Was-was nggak sih? Was-was banget karena itu melihat kejadian itu fakta gitu kan. Jadi yang dari kejauhan tuh kok kayak karung nyender, tapi setelah nyampe gerbang kok loncat gitu tuh, loncat dari kaki sama yang kuncupannya itu gitu. Cuma dia enggak ini gitu, enggak menampakkan menoleh gitu ke Buratu, enggak, justru dia kebelakangi. Berarti enggak ngeliat mukanya ya? Iya, Buratu tuh enggak ngeliatin mukanya, justru dia kebelakangin Buratu. Akhirnya dimintain sama teman juga yang bisa lah gitu kan. Tadi Buratu telepon, kejadian kemarin saya sakit. Dan nanti katanya saya bawa ke teman saya yang bisa ngobatin. Nanti dikasih air ya, alhamdulillah. Saya dibawa ke Dukuh pada waktu itu ke kampung Begras juga. Ke Pak Ustadz lah, cuma saya nggak tahu Pak Ustadz itu namanya siapa, karena dibawa sama teman gitu. Ya alhamdulillah setelah dikasih air itu sehat kembali. Diobatin lah di situ. Menarik ya Bu ya. Karena emang kita gak ada yang ngira ya. Iya. Dari jauh kiranya kayak karung, ternyata emang lompat-lompat gitu. Ya saya juga ngebayangin gitu. Kejadian itu mungkin kalau di posisi itu ya otomatis kita pasti lari gitu ya. Ya pasti lari, makanya sebenarnya selepas gitu kan. Iya. Posisi lagi bawa motor gitu. Selain itu Bu, sebenarnya ada cerita lain nggak gitu yang menurut Bu tuh ini kejadian benar-benar
dibandingkan Jenderal ini paling serem lah gitu Iya. Bu Ratu ya. Iya. Ada nggak? Ada yang lebih serem lagi ketika Bu Ratu jarah ke daerah Tanjung Lesung. Daerah Tanjung Lesung. Iya. Berarti Itu daerah Kulon semua ya. betul. Itu di situ tuh Bu Ratu setelah jarah mandilah di air terjun yang namanya Cikancang ya. Nah, di situ juga berempat Bu Ratu sama teman-teman mandi Cikancang tersebut. Nah pulang-pulang juga maghrib. Pas maghrib itu pertama baunya bau darah. Bau darah. Bau darah di pas tanjakan Batu Hidung itu ya. Tanjakan ada temurunan itu betul-betul tajam banget. Si temurun itu kalau kita lepas kendali masuklah ke dalam jurang. Iya. Itu. Jadi kok bau amis, itu bau amis darah apa ya? Gitu. Katanya juga ingat aja katanya. Kita baca-bacaan gitu kan sama teman-teman itu. Ompoy lah, karena Bu Ratu kan nggak pernah bawa mobil. Kalau giling kan selalu pakai motor aja tuh sama teman-teman. Iya katanya. Saya juga minum itu bau darah katanya. Apa ya? Biasanya kalau darah kan kuntilanak, kata teman ya. Iya, bener, jangan bikin takut gitu kan. Iya loh katanya kalau darah sama kuntilanak. Nah, mudah-mudahan aja lah, jangan sampai mengganggu gitu kan. Ya, semakin temurunan. Kenapa itu yang dilihat sama Bu Ratu itu di jalan Batu Hidung itu bentuknya ular. Ular lagi. Oh, kok jalan ini serupa dengan ular? Karena perjalanan Tanjung Lesung itu ke arah ke Batu Hidung itu emang posisinya begini, mirip banget seperti ular. Berkelok-kelok itu ya? Iya, berkelok-kelok itu seperti ular. Nah, udah begitu Bu Ratu, itu ular. Nah, kata teman-teman, ular di mana? Itu tanjakan temurunan. Ular yang saya lihat itu ular kayak makhluk tak juga gitu kan. Nah, akhirnya pada lari semua juga tuh ditinggalin itu motor ya. Akhirnya Bu Ratu juga tinggalin dia tuh motor, lari itu lari. Iya, pada lari semua. Ya terus kata teman-teman, ya kamu mah katanya nakut demi Allah saya nggak nakut-nakutin. Yang saya lihat itu adalah ular, kan? Nah udah kejadian berapa hari pulang tuh, udah tuh dapat 1 minggu kok apa namanya di bagian tetek Bu Ratu kok sakit gitu kan? Ya bagian dadanya kok sakit gitu tuh, kayak bisul gitu kan? Apa ya? Kok ini sampai kayak begini? Gitu. Akhirnya cerita-cerita ke teman juga di daerah situ, itu katanya benar, kamu bukan khayalan ataupun ilusi kamu, bukan, itu fakta, itu memang ular. Yang disebut ular itu ular lamang buana. Itu cerita orang-orang situ. Lamang buana. Iya, namanya ular lamang buana. Jadi setiap maghrib itu memang dia keluar. Gitu. Jadi kemana aja gitu yang namanya lamang buana ya. Cuma kalau dia mau keluar itu pas maghrib, memang pas di temurunan itu. Makanya Bu Ratu melihat pas temurunan bawa motor yang melihat memang ular di situ. Nah diobatin juga, katanya ini mah dampak waktu kamu melihat ular tersebut. Kayak orang gitu lah di bagian dada itu kan. Ada efeknya gitu ya, padahal lihat aja gitu, tapi ada efeknya. Ya alhamdulillah Bu Ratu itu diobatin sama almarhum Haji Asep. Beliau bilang ular harus ditawarkan dengan ular lagi. Almarhum Haji Asep itu dia punya semacam kayu itu memang berbentuk ular. Jadi diobatin di situ itu, kalau kata beliau almarhum, jadi cara pengobatannya ini si kayu yang mirip ular itu ditempelkan ke dada kita. Gitu. Tapi percaya dan tidak percaya, alhamdulillah sehat, gitu, sembuh gitu. Itu ada sih kejadian-kejadian yang betul-betul nyata gitu kan, yang pernah dialami sama Bu Ratu. Ini menarik ya teman-teman, cerita dari Bu Ratu itu bisa membuka mata juga, sedikit membuka mata bagi kita yang skeptis, yang nggak percaya lah ya awalnya ya.
kayak tadi tanam lihat ular, Iya. pakai mahkota. Iya. Ini tiang listrik sih ngebayangin sebesar apa tiang listrik itu gede banget tuh. Iya, dia berdiri, memang berdiri dia. Berdiri ya. Berdiri, jadi dia keluar begitu tuh kecil, langsung duduk dia, gitu kan. Duduk itu yang dilihatkan sama Bu Ratu itu perempuan mahkota. Itu serem nih. Serem banget. Cahayanya juga warnanya warna kebiru-biruan, warna biru laut. Oh, jadi kayak ada aura-aura cahaya gitu ya? Iya, ada makanya Bu Ratu sampai terbirit-birit bulan, sampai nggak bisa ngomong, sampai anak juga nanya ada apa, mah kejadian apa, memang mama kenapa gitu. Cuma Bu Ratu nggak ngasih tahu ke anak, takut anak tuh takut. Iya. Ya, terima kasih Bu Ratu ya. Sebelumnya udah mau datang malam gitu ya, dan mau ngasih waktu sebentar buat podcast di sini. Semoga sehat ya Bu ya. Gitu. Insya Allah. Ya, amin. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Abuy, selamat malam.